adik-adik. Hai adik-adik. Gimana Ya, kabarnya bagaimana kabar adik-adik? melihat kemenangan Itali? Itali. Ya, asal jangan MU, Bang. MU main di ini Liga Shopee sekarang. Shopee. Ya, gimana kabar Bang Sam? Baik, Bang. Baik, walaupun agak-agak cemas karena ngelihat kasus COVID yang makin Oh banyak. iya, di Jakarta makin tinggi tuh, Bang. Bahkan orang tua dari salah satu anak sekolah minggu kita, orang tua dari Nando dan Esa lagi dirawat ya. Dirawat. Uh, Ya, jadi kita doakan sama-sama ya, Bang. kita doakan sama-sama juga Kania juga lagi dirawat adik-adik. Kania. Oh, ya. Biar lalu siapa lagi ya? Sama ini orang tuanya Gabe dan Angel. Oh iya, iya, Ah, iya. kita doakan Ya, sama-sama kita adik-adik doakan sama-sama lah. supaya cepat pulih. Dan juga berarti jadi perhatian adik-adik juga, Bang, biar tetap Iya. menjalankan prokes, Bang ya. Jangan main futsal dulu deh. Iya, pokoknya jangan Iya. keluar-keluar yang rame-rame deh. Yang main futsal, apalagi karate kan kenapa jadi karate? Oke, Bang. Oke, yuk adik-adik sebelum mulai kita satu dalam doa. Ya. Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu dari awal minggu hingga akhir minggu ini. Juga terima kasih Bapa kami dapat berkumpul walaupun dari rumah kami masing-masing dan lewat online, tapi kami mau berkumpul, mau menyatukan hati kami untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Pimpin kami satu persatu Bapa agar dapat duduk diam dengan tenang, mendengarkan firman-Mu dengan baik dan lakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga pimpin hamba-hamba-Mu ini Bapa, Bang Geri dan hamba-Mu ini, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Nah, Bang Geri, sebelum kita minggu ini dari mana? sebelum kita masuk ke ayatnya, Abang mau nanya dulu nih Bang Geri. Oh iya. Bang Giri dulu pas mau masuk ke SMA, Bang Giri SMA mana? SMA 16. Oh iya, SMA 16. Kondisi anak Salomo nggak ada yang masuk kelas SMA 16 ya? Masuknya Apa belum? Oh, belum pengumuman ya? Udah pengumuman belum sih, Pak? mesti kayaknya yang apalagi lagi nunggu kayaknya deh, lagi nunggu. Lagi nunggu ya. Ya, semoga ada yang masuk lah SMA 16. Iya. Atau masuk SMA lain juga nggak apa-apa. SMA 8 gitu. Kawan. Nah, Bang Giri dulu emang maunya masuk 16 atau maunya masuk SMA lain? Waktu itu sih yang lebih di atas 16 sih Bang waktu itu untuk secara peringkat Bang ya. 17 berarti ya? Oh. Lupa waktu itu. Enggak 17 juga. Lupa waktu itu di atas 16 ada pokoknya waktu itu. Cuman 16 bukan pilihan pertama waktu itu. Pilihan pertama 18 berarti. Bukan 17. 15 di bawahnya tuh. Nah, tapi waktu itu Bang Giri sebenarnya pas ujian nasional udah berusaha dengan sungguh-sungguh ya? Iya Bang, ya kita ya belajar lah sungguh-sungguh udah karena kan niat gitu masuk sekolah unggulan ya harus belajar sungguh-sungguh. Dan tapi ketika akhirnya nggak keterima di sekolah tujuan pertama, perasaannya gimana Bang Giri waktu itu? Kalau waktu itu sih nggak sedih sih Bang, karena masa ya mungkin ini udah jalan yang terbaik. Masa ya nggak begitu terlalu sedih lah atau sampai nangis atau gimana gitu, karena emang nggak berniat banget gitu Bang, walaupun itu pilihan pertama, tapi apapun yang ditempatkan ya udah berarti itu yang baik. Oke, berarti walaupun sedih tapi tetap ini ya maksudnya tetap ada yang disyukuri lah, istilahnya masih masuk di sekolah unggulan juga gitu kan. Iya, 16 tuh sekolah unggulan loh adik-adik. Nah, lalu kalau lumayan.
lumayan terkenal. Nah, kalau ngelihat kondisi sekarang, nah kita beralih nih dari pas zaman SMP mau SMA ke keadaan sekarang. Bang Giri ngelihat keadaan COVID kayak gini tuh gimana sih rasanya? Untuk apa nih Bang? Dari ya perasaan Bang Giri gitu ngelihat COVID kayak gini, jadinya banyak yang terhambat gitu. Apa yang menurut Bang Ya Giri tuh gimana? gimana? Ya sedih sih Bang, maksudnya kayak ya kita pengen punya rencana gitu loh, misalnya Mm-mm. rencana sebelum COVID ini bakal ini nih, pengen kerja, pengen melanjutkan kuliah gitu, pengen bermain sama teman, tapi ternyata hilang. Ya sedih sih Bang, tapi ya balik lagi gitu loh. Ya semaksimal mungkin apa yang bisa saya lakukan ya selama COVID ini dilakukan dengan baik sih Bang. Hmm. Oke, kita akan bahas nih adik-adik sebenarnya apa sih hubungannya dengan pembacaan firman hari ini dengan apa ayat yang akan kita pelajari sama-sama hari ini. Yuk, sama-sama kita buka dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai Kejadian 3. 12 Oke, Abang akan bacakan buat kita semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, ini mungkin tokoh yang sudah kita dengar berulang-ulang kali. Kita belajar tokoh siapa tadi, Bang Giri? Abram. Mungkin ya Abram. adik-adik lebih sering dengarnya Abraham kali Bang ya. Iya. Jadi sebelum namanya berubah jadi Abraham, nama awalnya itu adalah Abram. Nah, jadi adik-adik Abraham atau Abram itu awalnya tinggal di tanah yang namanya tuh Ur Kasdim. Nah, Abraham itu dari keluarga kaya. Bang Giri tahu nggak di rumahnya tuh punya kamar berapa? Berapa tuh Bang? Tebak deh, menurut Bang Giri berapa? 5. Oh, lebih. Berapa Bang? Waktu itu abang pernah baca ya buku salah satu buku yang ngebahas ya buku apa ya sebenarnya itu buku pengetahuan unik lah ya. Jadi dia menurut sejarah Abraham itu punya kamar di rumahnya itu 500. Kalau abang nggak salah ingat ya 500. Jadi tiap hari ganti Ngelebihin lebihin jumlah hari. pintu 500, bikin kontrakan banyak loh. Jadi tiap hari ganti kamar bisa tuh. Bukan ganti kamar, bingung Bang kamar dia yang mana. Bisa gitu. Saking banyaknya. Kalau cari barang susah tuh kamar yang mana nih tadi ya taruh ya. Nah, dan dia tuh dari keluarga yang kaya, dari jumlah kamarnya itu kita udah bisa bayangkan kan betapa kayanya Abraham. Tapi suatu hari Abraham dipanggil oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu kita lihat ya betapa Tuhan yang kita sembah dari dulu itu Tuhan yang proaktif, Tuhan yang datang kepada umatnya gitu. Itulah bentuk kasih Tuhan ya. Jadi datang kepada Abraham, dia bilang Abraham pergilah. Nggak dikasih tahu tuh perginya kemana. Bang Giri gimana sih perasaannya? Bang Giri tiba-tiba disuruh sama orang tuanya pergilah. Tapi nggak dikasih tahu kemana. Cuman ya nanti ditunjukin deh. Pasti bingung Bang. Bingung kan? Bingung lah pasti ya. Pergilah. Ini mau kemana? Ya, tiba-tiba disuruh pergi. Ya, pasti gitu. Ditanya kemana Tuhan? Ya nanti ditunjukin. Terus nanti keluar rumah kemana? Udah pergi dulu aja. Ya gitulah kurang lebih. Jadi Abraham disuruh pergi, walaupun dia nggak tahu harus pergi kemana. Cuman dibilang nanti akan kutunjukkan negeri yang akan kuberi, yang akan negeri ini
akan jadi milik keturunan Abraham. Nah, jadi tapi karena Abraham melihat bahwa itu Tuhan yang memanggil, dan karena dia percaya, makanya dia pergi. Itulah kenapa Abraham itu disebut bapak orang percaya. Dia menunjukkan kepercayaannya. Itu iman yang sangat luar biasa loh adik-adik. Kita disuruh pergi, tapi kita nggak tahu nih kemana. Tapi karena itu Tuhan yang nyuruh, ya udah Abraham tetap pergi. Dan kita lihat sebelum Abraham pergi, dan maksudnya ketika Tuhan menyampaikan itu, Tuhan memberi janji. Janjinya tadi ada 3. Apa aja adik-adik? Kita baca nih tadi di ayat 2. Aku akan membuat engkau 2 menjadi sampai bangsa 3. Iya, 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ada 3 tuh adik-adik. Di ayat 3 tuh kelanjutannya. Nah, jadi Tuhan itu nggak hanya nyuruh pergi gitu. Tuhan nggak hanya ngasih tugas, tapi Tuhan itu menyertai. Jadi di setiap perintah Tuhan itu selalu ada alat yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi kita. Selalu ada janji yang Tuhan berikan yang akan menyertai kita dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dan kita bisa melihat di keadaan sekarang bagaimana janji Tuhan itu benar-benar terwujud. Janji Tuhan kepada Abraham. Yang pertama apa Bang Giri di ayat 2? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham itu adalah keturunan Abraham menjadi bangsa Israel sekarang. Nggak kurang besar apa lagi bangsa Israel. Nggak hanya bangsa Israel, bahkan kan bangsa-bangsa Arab itu sebenarnya juga dari keturunan Abraham. Karena Ismail kan juga anak dari Abraham. Bangsanya sangat besar kan, menguasai bumi ini gitu. Lalu kita bisa melihat Israel bagaimana persenjataannya canggih. Bahkan dia punya Wonder Woman kan, Gal Gadot. Gal Gadot orang Israel. Iya benar. Iya benar. Nggak Wonder Woman dalam kehidupannya ada. Tapi kita bisa melihat Israel itu persenjataannya sangat canggih. Itu sangat canggih adik-adik. Paling canggih di dunia. Tanahnya sangat subur. Bawang bombay di sana tuh 1 kilo satu buah. Bayangin segede apa bawang bombaynya. Dan negara yang sangat subur gitu. Nah, terus kita lihat janji yang kedua. Yang kedua apa Bang Giri? Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Sekarang kita lihat nama Abraham itu dikenal kan, baik di agama Kristen, baik di agama saudara kita yang Muslim, baik di agama Yahudi, itu dikenal kan nama Abraham itu. Bahkan orang-orang yang nggak menganut 3 agama ini pun mengenal nama Abraham, karena ya penduduk di bumi ini paling banyak agamanya agama Kristen. Jadi nama Abraham terbukti kan adik-adik sangat termasyhur, sangat terkenal. Lalu berikutnya apa Bang Giri? Yang terakhir? Yang terakhir, engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Nih, adik-adik, ini tuh yang coba tolong Bang Giri bacakan yang ayat 3-nya. Ayat 3. Oh. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, menjadi berkatnya itu nggak hanya untuk keturunannya aja loh, bahkan semua bangsa di bumi akan memperoleh berkat dari Abraham. Tahu nggak adik-adik berkatnya itu apa? Nah, Bang Giri, Abraham itu nenek moyangnya siapa yang inti dari Alkitab? Jelas, ya Tuhan Yesus, Bang. Iya, Abraham memperanakan Ishak memperanakan Yakub. Kalau kita baca di Matius 1 ya, itu ada garis keturunannya dari Abraham sampai akhirnya Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus berkat nggak bagi semua orang? Sangat berkat. Sangat berkat. Kenapa? Karena melalui Tuhan Yesus lah, kita dapat beroleh keselamatan. Jadi perhatikan adik-adik, bagaimana ya Tuhan itu tuh sangat peduli. Pertama, dia peduli kepada Abraham. Jadi kalau adik-adik baca di Yosua,
ternyata walaupun Abraham itu memiliki rumah yang besar, dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, tapi lingkungannya, bahkan bapaknya sendiri menyembah berhala. Tuhan peduli kepada Abraham, Iya. dia mau Abraham supaya dia tidak mengikuti penyembahan berhala. Makanya dia menarik Abraham. Tapi ternyata Tuhan tuh nggak hanya peduli pada Abraham doang. Tuhan ternyata peduli pada semua manusia. Kenapa? Karena lewat Abraham lah Tuhan mewujudkan rancangan keselamatannya. Jadi bagaimana Abraham bisa dipakai Tuhan jadi nenek moyang dari apa yang inti dari Alkitab ini, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan dari cerita Abraham kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu sangat peduli terhadap umatnya. Gak hanya peduli terhadap Abraham, gak hanya peduli pada satu pihak atau satu orang tertentu, tapi ternyata Tuhan peduli pada semua orang. Dan rancangan Tuhan itu rancangan Tuhan itu yang sangat indah yang kita bisa baca dari Kejadian 3, ternyata udah dimulai dari zaman itu gitu. Betapa Tuhan sangat peduli pada umatnya. Nah, dan bagaimana kita bisa lihat ketika orang mau percaya kepada Tuhan seperti Abraham ini, dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah, itu penjelasan dari ayat ini adik-adik dari Kejadian 1 sampai 3 ini. Nah, tadi Abang sudah menjelaskan nih latar belakang ceritanya, lalu dampak ceritanya apa. Nah, sekarang Bang Giri adik-adik akan menjelaskan kepada kita apa sih hubungannya di kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, iya sih Bang, yang tadi gitu yang pertama yang kayak Bang Sam nanya kan gitu loh. Kenapa sih apa perasaannya gitu loh ketika nggak keterima di sekolah. Nah, di sini tuh Tuhan Yesus melihat gitu loh. Tuhan itu pengen kita mendengar dan kita pengen apa yang kita dapat sekarang. Kayak misalnya Abraham, kita bisa melihat dari Abraham gitu. Dia disuruh tanpa tahu tujuan yang jelas gitu, tanpa tahu tujuan kemana dia akan berpindah. Nah, di sini yang Tuhan pengen mau ke kita gitu loh. Ketika Tuhan mau adik-adik pergi gitu loh, dengan adik-adik menjadi berkat gitu loh, di mana adik-adik bertempat sekarang. Kayak misalnya tadi mungkin sekarang ada anak lagi nunggu informasi bagaimana mereka terima dari SMA atau di SMP ya. Nah, mungkin kan kayak Abang pernah bertanya sama adik-adik pilihan pertamanya apa, sekolah ini, kedua apa, ketiga ini. Nah, itu kan ada pilihan ke satu, kedua, dan ketiga untuk adik-adik. Nah, di sini tuh Abang mau ngasih tahu ke adik-adik, Abang Sam dan Bang Giri, dan juga dari kitab ini tuh jangan berpatokan dengan pilihan adik-adik sendiri gitu loh. Karena ketika kita terlalu membesarkan kepinginan kita, ketika kita dapat nanti kita akan sedih, menyesal sangat dalam gitu. Tapi sini Tuhan pengen bilang ya apa yang diterima oleh adik-adik nanti gitu loh, misalnya di sekolah yang mungkin di pilihan ketiga gitu loh, pilihan ketiga adik-adik, Tuhan pengen ngasih tahu ini loh yang Tuhan bilang sama seperti Abraham, ini yang negeri dijanjikan kepada Abraham, dan mungkin itu sekolah yang dijanjikan Tuhan kepada adik-adik di mana nanti ya gitu loh. Mungkin ya setelah mungkin nanti adik-adik ini pas masuk udah mungkin tatap muka Bang ya, karena kemungkinan. Nah, mungkin itu Tuhan pengen ketika nanti gitu loh, kalau adik-adik masuk bertemu dengan teman-teman adik-adik gitu, banyak perbedaan gitu loh, banyak perbedaan dari agama, dari suku gitu, dari ras gitu. Tuhan pengen adik-adik seperti Abraham gitu loh, menjadi berkat bagi orang banyak gitu. Ketika dan di sini pun seperti Bang Sam yang tadi bilang ada janji kepada kita gitu dari Tuhan. Ada janji kepada Abraham gitu. Nah, mungkin ketika adik-adik mungkin ketika adik-adik menjalankan tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan, Tuhan sudah memastikan gitu 3 janji yang diberikan kepada Abraham itu. Ya adik-adik akan menjadi berkat gitu. Kayak adik-adik, nama adik-adik akan masyhur bukan berarti terkenal Bang ya. Masyhur itu bukan terkenal yang, gue jadi artis nih gini. Enggak, tapi di sini kita bisa lihat bagaimana
Abraham terkenalnya gitu loh, bukan dalam konteks negatif banget ya, bukan tapi benar-benar yang menjadi oh nih orang yang dari agamanya, dari perilakunya gitu loh, menggambarkan bagaimana dia anak Allah gitu. Itu yang maksud Tuhan gitu loh, yang menjadi masyhur. Nah, itu yang Abang mau bilang, jangan pernah menyesal, jangan pernah bersedih hati gitu loh. Sedih mungkin bisa, maksudnya akan sedih gitu loh. Tapi jangan berlebihan gitu loh. Karena apa yang adik-adik dapat ya itu yang Tuhan mau adik-adik lakukan, menjadi berkat bagaimana Abraham menjadi berkat juga untuk seluruh bumi. Mungkin ya dari hal kecil dulu lah gitu loh, kayak yang sekolah sekarang gitu ya, mungkin sekarang juga adik-adik juga yang lewat Zoom, yang naik kelas 6, kelas 2 dan kelas 3 yang SMP, mungkin ya kayak sekarang gitu loh. Kayak tadi Bang Sam bilang, ada nggak sih gitu, kenapa sih sedih gitu di COVID sekarang? Ya karena mungkin banyak planning atau rencana adik-adik sebelum COVID ini gitu loh. Bagaimana adik-adik sudah banyak merencanakan tapi gagal. Nah, ini yang kita bisa lihat bagaimana dengan kondisi yang sekarang ya apalagi belum kelar ya Bang ya, kayak Bang Sam bilang tadi itu masih meningkat gitu loh. Bukan menurun malah meningkat gitu kan. Hal yang mungkin akan susah juga gitu loh, dalam waktu dekat ini akan kelar. Nah, itu yang mungkin maksud Bang Sem tadi bertanya ke Abang gitu loh. Apa sih? Ya kayak itu. Ketika hal yang kita dapat, yang kita rencanakan itu tidak sesuai kenyataannya, maka itulah yang terbaik buat adik-adik. Dan ketika kita sudah menerima itu, tugas kita apa sekarang? Menjadi berkat. Kita tidak pernah tahu gitu loh ke depannya apa, seperti yang Tuhan bilang ke Abraham. Negeri Tuhan hanya menjanjikan negeri yang indah lah gitu loh, dan Tuhan hanya menjanjikan akan namanya masyhur, akan menjadi berkat dan akan membuat bangsa yang besar gitu loh untuk Abraham. Tuhan hanya menjanjikan itu, tapi bagaimana kita bisa menjadi Abraham gitu loh. Kita tidak tahu akan COVID gitu loh. Bahkan lebih dari setahun ya Bang, udah setahun lebih lah kita setahun menghadapi lebih. ini gitu. Kita nggak akan tahu gitu ke depannya, tetapi satu yang Tuhan janjikan gitu, kita akan mendapat negeri yang dijanjikan, dalam arti kita akan mendapat hal yang indah gitu ke depannya ya. Bagaimana kita sekarang tugasnya ya, seperti Abraham menjadi berkat gitu loh ya. Kayak sekarang mungkin gimana sih kita bisa ngasih tahu, kayak Bang Sen bilang jangan main futsal dulu, karena ya kita baca di berita pun Jakarta sekarang lagi meningkat gitu loh. Ya kapan mau kelar? Adik-adik mau kelar tapi kita tidak mematuhi peraturan yang ada. Ya misalnya ya contoh lah kayak main basket gitu Bang ya, main basket rame-rame ya, mungkin anak Salomo kayak Abang nggak tahu ada berapa orang, mungkin ada yang rame-rame juga main basket di tempat terbuka terus rame lagi lebih dari 5 orang. Nah, hal kayak gitu kan yang Tuhan pengen sekarang tuh ya, coba diingatkan ke teman-temannya gitu loh, agar ya kita semua melewati masa yang bisa dibilang masa yang buruk lah gitu loh, dari awal kemarin kita gitu loh. Ya intinya itu sih Bang, kayak bagaimana kita menjadi berkat. Dan yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan tugas dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan gitu loh. Apakah kita menolak atau kita melanjutkan tugas itu dengan sebaik mungkin. Itu sih Bang. Kalau dari Bang Gary ya. Mungkin Abang nambahin sedikit ya adik-adik dari apa yang sudah disampaikan Bang Gary. Jadi ya ada satu ayat yang menurut Abang tuh sangat berhubungan gitu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi adik-adik, mungkin ya orang-orang sekitar Abraham mungkin ada yang ngatain Abraham kali ya. Lu kurang nyaman apa sih hidup lu? Gitu. Rumah gede, kaya, disuruh pergi, nggak tahu perginya kemana gitu.
Ada aja yang ngatain. Abang cukup yakin ada aja yang ngatain. Tapi ketika kita ikut rancangan Tuhan, mau sebagaimanapun kelihatannya rancangan itu aneh bagi kita, gitu. Walaupun kelihatannya rancangan itu kok kayak gini sih Tuhan, gitu. Tapi percayalah adik-adik, ketika kita udah memasrahkan diri kita sama Tuhan, dan kita mengikuti rancangan Dia, yakinlah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Dan pasti ada hal yang indah di belakangnya. Mungkin adik-adik udah berusaha keras nih untuk masuk ke SMA yang terbaik, untuk masuk ke SMP yang terbaik. Tapi karena sistem masuk SMP dan SMA sekarang juga mempertimbangkan usia, ada aja gitu yang nilainya sebenarnya bagus tuh, tapi kelempar karena usianya lebih muda gitu. Ada rasa kecewa, tentu ada rasa kecewa. Udah usaha, tapi kok dapetnya kayak gini. Tapi abang mau bilang adik-adik, apa yang Alkitab sampaikan, ketika kita ikut rancangan Tuhan, ternyata hal yang kita terima itu jauh lebih indah di belakang. Karena Abraham ikut rancangan Tuhan, kita lihat Abraham seperti apa gitu, namanya dikenal, dia menjadi bangsa yang besar, dia menjadi berkat. Ya, menambahkan apa yang Bang Giri tadi sudah katakan, ya kita harus ikut rancangan Tuhan. Dan kita jangan cuma fokus pada diri kita doang. Tapi seperti kata Bang Giri tadi, kita harus jadi berkat. Kita harus, ya tadi, aplikasi-aplikasi di kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa mengingatkan teman kita tentang protokol kesehatan, atau bagaimana kita bisa membantu teman kita, gitu. Misalnya, lagi gini kan mungkin karena keterangan belajarnya itu online, mungkin memahami pelajarannya kita jadi agak lebih susah, mungkin. Nah, kalau misalnya teman kita ada yang jadinya lebih susah karena lewat online, bagaimana kita bisa membantu teman kita? Banyak yang bisa kita renungkan, banyak yang bisa kita lakukan walaupun online, adik-adik. Kita terus bisa jadi berkat bagi sesama kita. Ada tambahan lagi, Bang Giri? Ya itu sih ya itu aja sih Bang. Intinya ya tunggu hasil untuk adik-adik gitu, tunggu hasil SMA atau SMP ya, apapun yang keterima itu rancangan Tuhan gitu loh. Berarti itu tugas adik-adik di tempat barunya, di sekolah yang barunya nanti. Dan untuk yang naik kelas ya tugas kalian mungkin akan lebih berat ya, dalam arti kalian juga harus mencari atau mulai berpikir lah untuk mengejar nilai untuk masuk ke SMP atau SMA ntar ke depan. Itu aja sih Bang. Iya. Tetap jadi berkat ininya dan tetap sekali. mengingatkan dalam kondisi yang sekarang. Abang mau ingatkan juga tuh amang guru Huria kita tuh pernah ngomong yang terutama itu menjadi berkat, bukan menjadi kaya atau terkenal, bukan jadi influencer ya atau YouTuber, bukan itu yang utama. Mau follower kalian Itu ya makanya terkenal bukan mau follower kalian ngalahin bukan Cristiano karena Ronaldo juga. Kalau nggak jadi berkat, ya. nggak ada gunanya. Jadi berkat lah intinya. Ntar juga akan terkenal dengan sendirinya dalam arti ya terkenal sebagai anak Tuhan. Itu sih Bang. Yo, dan dengan kehadiran kita orang menjadi terberkati gitu. Ya. Oke. Cukup ya Bang ya sampai sini. Iya, semoga kita bisa segera ketemu adik-adik ya secara langsung. Amin. Semoga corona turun. Hilang Bang, bukan turun. Harus hilang. Walaupun susah. Tapi bisa dengan pertolongan Tuhan tentunya. Bisa. Amin. Oke, kita tutup cerita kita pada minggu ini. Kita dalam doa ya Bang. Iya. Mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat yang tak berikan pada hamba dan Pak Sem yang baru saja memberikan sebagian dari firman-Mu kepada adik-adik ya Tuhan. Kiranya apa yang hamba dan Bang Sem sampaikan bisa berguna bagi kehidupan sehari-hari kepada adik-adik ya Tuhan. Kau berkati juga kami ya Bapak, kiranya kami bisa lebih menerima lagi dan bisa menjadi berkat lagi di tempat kami di mana kami berada ya Bapak. Dan kiranya Kau tetap berkati juga adik-adik kami ya Tuhan yang masih menunggu hasil. Kau tetap menjaga hati dan pikiran mereka dan biarlah
apa yang mereka dapat nanti itulah tempat yang terbaik bagi mereka ya Bapak. Dan seperti juga negeri ini, dunia ini yang masih dilanda dengan COVID-19 ya Bapak, yang walaupun kami juga baru mendengar informasi makin meningkat ya Tuhan, dan kiranya kami lebih sadar lagi ya Tuhan, lebih saling mengingatkan lagi ya Bapak agar kami bisa mentaati protokol kesehatan ya Tuhan. Kiranya dengan masalah atau kondisi yang sekarang ini kami bisa lebih belajar lebih baik lagi dan bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami apapun itu dan dimanapun itu ya Tuhan. Inilah doa kami hanya dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Oke, adik-adik. thank you. Selamat hari Minggu adik-adik. Thank you Bang Sam. Yo, thank you Bang Geri. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.